Mari abang, kakak, adik-adik sekalian, kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu selamat kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh dipersatukan dalam Kapita Selekta Keluarga, Camp tahunan alumni ke-16 ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah boleh kami dengarkan dalam eksposisi 1, eksposisi 2, dan sungguh adalah firman Tuhan yang menguatkan kami dalam menjalani keseharian kami, dalam menjalani peran dan tanggung jawab kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami akan mempelajari lagi ya Tuhan, peran kami sebagai orang tua, sebagai wakil Tuhan, yang telah dianugerahkan anak-anak Tuhan yang berharga. Kami merendahkan hati kami, menyerahkan Kapita Selekta Keluarga ini, agar bisa memperlengkapi kami sebagai orang tua, untuk menjadikan keluarga kami yang menyembah Tuhan, yang melayani Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Pendeta Julianto Simanjuntak yang akan menjadi pembicara pada saat ini, pada sesi ini. Tuhan berkati, agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami, dan berkati juga para peserta ya Tuhan, agar bisa menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami serahkan kegiatan ini, Kapita Selekta Keluarga dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berikut saya akan membacakan profil Pendeta Dr. Julianto. Shalom Pak Pendeta Julianto. Halo. Ya, Shalom Kak. Ya, beliau dikaruniai 2 orang anak bernama Josephus dan Moze, sudah memasuki usia dewasa muda ya. Pak Julianto menikah dengan Ibu Roswita Andrahan, founder LK3. Penulis buku-buku konseling, pembicara materi konseling, parenting, terapis keluarga, dan banyak lagi ya Pak ya. Ya. Ada lagi yang bisa disampaikan atau ini saja? Ya. Saya pribadi juga terberkati oleh Pendeta Julianto Simanjuntak dalam sesi-sesinya untuk persiapan pernikahan dulu ya, sudah lama sekali. Kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan sudah boleh hadir di Kapita Selekta Keluarga. Silakan Pak Pendeta Julianto untuk membagikan materinya. Ya, sama-sama. Thank you semua.
kami tentu ikut juga ya menyambut hangat dan selamat untuk acara KTA virtual ini ya, yang ke-16 kalau saya tidak salah ya. Dan saya ada perubahan jam ini, saya maju setengah jam ini sampai jam berapa? Saya diberi waktu berapa menit? Saya boleh tanya lagi. Ya, untuk pembicaranya nanti sampai jam 5 untuk materinya, lalu setelah itu akan ada tanya jawab sampai jam 5.20. Oke, ya, kalau saya lebih, saya usahakan lebih awal bisa bertanya lebih banyak ya. Ya, nanti saya berikan. Gitu. Aba-aba ya, oke. Ya, teman-teman, masa pandemi ini memang membuka banyak rahasia ya dalam hidup kita ya. Salah satunya juga isu-isu kesehatan mental keluarga akhirnya bermunculan ya. Banyak sekali kita dihantam ya oleh badai kesehatan mental yang kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, ya langsung atau tidak. Dan ya ini kesempatan kita mengevaluasi dan saya memberikan satu tema yaitu merawat keluarga, memelihara kehidupan. Dalam rangka tema besarnya adalah berbuah, ya keluarga yang berbuah. Izinkan saya share screen. Dan saya menyapa dengan hangat semua alumni yang sudah maupun yang belum kenal ya. Oke. Jadi kita kalau bicara memelihara tanaman misalnya, merawat mobil misalnya, itu sudah tidak asing ya, memelihara wajah ya bagi perempuan itu. Kita lakukan tuh secara rutin ya. Memeriksa kesehatan ya, general check up. Ya, tune up mobil ya, tune up motor, itu rutin tuh. Tapi saya nggak percaya sebagian kita ini betul-betul pernah memeriksakan ya kesehatan keluarga dan khususnya kesehatan mental keluarga ya. Kami keluarga juga mengalami pandemi dan sebagian kami juga komat ya. Saya sejak umur 20 nih saya penderita depresi. Mungkin banyak yang tidak tahu waktu saya jadi staf juga mungkin saya malu-malu lah cerita ya. Saya pernah jadi staf itu tahun berapa ya? 88, umur saya 25 tahun ya. Sejak saya di sekolah Alkitab, saya udah kena badai depresi karena saya ini dibesarkan dua orang tua yang penderita depresi ya, dan pecandu alkohol. Dan itu bertahap itu relapse ya, walaupun tidak berat, dan saya beruntungnya kan sekolah counseling dan saya menggunakan ilmu-ilmu yang saya ajarkan yang namanya self-healing, self-counseling. Tapi dua putra kami yang tadi ditunjukkan Joseph maupun Mose juga mengimitasi ya, mengadopsi emosi-emosi saya ayahnya, dan mereka juga pernah tahun 2013, 2014, dan kami sekeluarga udah langganan ya, psikolog kami aja ada 12 ya. Kalau Anda mungkin dokternya 12, kalau kami psikolognya 12, kami rutin pergi ke psikolog. Ya, konselornya ada 4 ya. Psikiaternya ada 2. Nah, kalau bicara soal kesehatan mental, ya kita perlu rajin ya memeriksakan kesehatan mental kita. Sudah ada alat ukurnya. Jadi kalau Anda general check up ke rumah sakit untuk dapat hasil jantung, paru, diabetes ya. Sekarang secara emosi psikologi juga sudah ada alat ukurnya, minimal MMPI ya, proyeksi, juga ada assessment yang non klinis. Jadi kita kalau kita mau jujur ya, kita periksa ya, nggak baik-baik amat lah kesehatan mental kita ini, ada lah isu-isu yang menyangkut itu, barangkali anxiety, anak kami pernah kecanduan adiksi game ya. Jadi kalau kita bicara tema ini memang relevan ya di masa pandemi. Jadi kami banyak sekali bergumul ya, berjuang, dan sadar salah satu yang relevan dengan tema kita adalah belajar fokus pada akar ya, bukan pada buah.
seringkali kita frustrasi ya, saya seringkali juga frustrasi karena saya ini kan pendeta misalnya ya, anaknya pernah jadi ateis selama 6 tahun. Udah bisa bayangkan ya, bapak pendeta, anak ateis, ya kan. Ya, bapaknya konselor, anaknya depresi. Jadi kami berada pada satu tahap tidak lagi berfokus pada buah, tapi pada akar, ya, relasi antar kami yang Itulah masa udah tusuk-tusuk sempat hilang ya, mungkin karena saya sibuk tahun 2009, 10, 11, 12 sering diundang ya ke banyak tempat, dan ya itu salah satu tantangan keluarga kita adalah altar kesibukan kalau menurut saya ya. Kesibukan itu salah satu yang membuat hubungan relasi kita itu porak-poranda ya, rusak ya. Kalau saya tidak bilang hancur ya, tapi kebanyakan diam-diam dimakan rayap ya, dimakan rayap. Itu sebabnya dari masa lalu pelayanan kondisi keluarga asal saya yang memang genogramnya nggak begitu baik ya. Lalu keluarga kami juga di awal sangat sulit, adanya isu-isu depresi. Kami mengembangkan akhirnya satu pelayanan yang berbasis counseling ya. Izinkan saya 1-2 menit mengenalkan apa yang sedang kami lakukan saat ini di Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, itu sedikit sharing. Jadi latar belakang pengalaman yang saya ceritakan tadi, kami bertekad mengembangkan pada kampanye di bidang counseling, pemuritan konselor, dan menyediakan pusat counseling yang dikenal sebagai Selalu Ada Harapan. Ya, pusatnya di Gading Serpong, dan sekarang ada 80 konselor spesialis dan ada 70 konselor yang lain tersebar di sekitar 40 sampai 50 kota. Dan pendidikan konseling ini menjadi satu kebutuhan yang sangat besar untuk keluarga-keluarga di dewasa ini ya. Saya akan kembali membagikan materi untuk kita sekalian. Baik, saudara yang kekasih, rekan-rekan alumni Perkantas yang hadir di KTA virtual ini, alat ukur ya untuk kita mencek apakah relasi ya, akar hubungan antara kita sama pasangan dan kita dengan anak itu masih kuat apa tidak ya. Yaitu adalah ada perasaan bangga kepada ayah kita yang pernah melahirkan dan membesarkan kita, ayah dan ibu yang pernah membesarkan kita. Jadi energi emosi seorang ayah, ya, kebanggaan seorang ayah itu berasal
dari kebanggaan kepada ayahnya. Dan kalau Anda seorang perempuan, seorang istri, sebagai seorang ibu, coba periksa apakah Anda bangga kepada ibu kandungan. Jadi itulah ada akar-akar yang bisa mengakibatkan kita punya perasaan bangga, punya perasaan puas ya kepada pasangan kita, atau menjadi bangga menjadi ibu bagi anak-anak kita. Yang kedua, kalau kita mau memeriksakan juga sebenarnya perasaan sayang, ya, perasaan peduli kita itu juga bukan ke bawah. Pertama-tama kita ukur seberapa sayang kita sama orang tua kita. Jadi itulah sebenarnya modal ya, modal energi cinta kita kepada anak-anak. Karena kita juga punya perasaan sayang kepada ayah kita. Nah, saya waktu punya anak, saya masih punya luka emosi, masih punya kemarahan, masih punya kebencian kepada ayah saya. Masih punya kebencian dan kemarahan kepada ibu saya, dan itu tidak selesai. Waktu saya menikah, itu masih saya bawa, dan akibatnya apa? Saya sulit mencintai istri saya. Ya. Saya sulit saya sulit untuk membangun hubungan emosi dengan anak-anak saya. Kalau sekedar menjalankan tugas, cari makan, cari uang, ya bisa ya. Sebagai ritual-ritual keayahan dan ritual kesuamian, oke. Tapi kalau sudah ada tekanan, ada kesesakan, saya akan memilih diri saya sendiri daripada saya mengurus anak saya lebih bagus mengurus gereja misalnya. Jadi di awal pernikahan kami ini, saya lebih menjadikan gereja sebagai tempat pelarian untuk saya tidak menunjukkan ketidakmampuan saya sebagai seorang suami dan ayah. Jadi waktu saya menjadi gembala sukses ya, membuat pertumbuhan gereja 100% tiap tahun. Apakah itu karena saya mencintai Tuhan? Saya mengasihi jiwa-jiwa? No, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah pelarian saya. Daripada saya di rumah, lebih bagus saya di gereja, lebih bagus saya berkunjung. Karena saya merasa kalau di rumah saya kagok untuk menjalankan fungsi kesuamian. Untuk menjalankan fungsi keayahan. Wah, kalau di gereja saya terampil, khotbah, berkunjung. Kenapa? Ilmunya saya punya. Nah, untuk menjadi suami dan ayah, saya tidak punya keterampilan. Saya nggak pernah lihat ayah saya dalam hidup saya. Yang saya selalu bilang, orang yang menikmati masa kanak-kanaknya, itu bisa menikmati anak-anaknya. Saya ulang ya. Orang yang menikmati masa kanak-kanaknya, ya maksudnya menikmati orang tuanya, dia bisa menikmati anak-anaknya. Nah, kenapa kita tidak bisa begitu menikmati pasangan? Tidak begitu enjoy mendampingi anak-anak kita. Bercerita, makan, ngobrol. Ya, karena kita tidak punya itu. Tidak punya pengalaman keayahan dengan ayah kita. Dan tidak punya pengalaman keibuan dengan ibu kita. Gitu. Maka anak saya waktu masih kecanduan game ya, dengan durasi 8 sampai 9 jam sehari selama 6 tahun. Dia bilang sama saya begini, Pak, kita ini beda-beda tipis lah. Katanya. Aku kecanduan game, Bapak kecanduan kerja kan. Ya beda-beda lah, cuman subjeknya Bapak kerja, aku game gitu. Saya rasa anak saya benar ya, jadi saya begitu sibuk dengan kerja, tapi saya tidak bisa menikmati hubungan dengan anak itu, ya ada ala kadarnya lah. Gitu. Jadi sekali lagi siapa sayang kepada ayahnya, itu akan sayang kepada ayah anak-anaknya. Apa artinya? Kalau Anda bangga kepada ayahmu, kamu bangga kepada suamimu. Ini maksud saya. Kalau kamu sayang sama ayahmu, kamu sayang sama suamimu yang adalah ayah anak-anak. Sebaliknya, kalau kita sebagai pria bangga kepada ibu kita akan bangga dan sayang kepada istri kita yang adalah ibu dari anak-anak kita. Ini sari yang saya ingin sampaikan fondasi ya. Sebelum bicara nanti hal-hal yang lain. Ya, jadi sayang, rindu, bangga, rindu, sayang. Itu adalah indikator sebenarnya apakah hubungan kita ini sudah berakar, sudah melekat, ya sudah ada bonding. Ya saya rasa kalau ini ada gambar pohon atau gambar apa ini? Gambar pohon nih. Betul ya, gambar pohon ilustrasinya. Dia kan sama. Kalau ranting itu tidak melekat kepada pohon, tidak akan ada buah. Kalau kita tidak melekat satu sama yang lain
dalam relasi emosi, sosial, ya, kognitif, berpikir. Akan ada buah? Berat. Berat sekali. Jadi mari kita periksa, apakah ada masih perasaan rasa bangga, sayang, rindu kepada pasangan kita, kepada anak kita yang nanti akarnya adalah perasaan bangga, sayang, dan rindu kepada orang tua kita. Saya perlu 13 tahun untuk memulihkan untuk membangkitkan ulang perasaan sayang saya kepada orang tua saya yang kebetulan sudah meninggal waktu saya umur 25. Jadi saya tidak sempat memperbaiki hubungan ketika saya masih hidup. Ya, saya tamat sekolah Alkitab, udah ayah saya ibu saya meninggal, hanya beda seminggu durasinya. Ya. Sehingga saya bolak-balik dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Tarutung, Jakarta ke Pekanbaru hanya untuk mencoba mencari tahu sebenarnya akar genogram, ya, akar family tree, akar sejarah keluarga yang kenapa ya saya bisa begini gitu, kenapa ya saya bisa pecandu, ibu saya menjadi pemabuk. Dan penemuan akar itu, penemuan akar relasi itu, penemuan sejarah keluarga itu mengubah cara pandang saya terhadap keluarga. Ya, teman-teman sekalian ya, ini kalau kita lihat orang tua, kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita itu menjadi representatif, ya, menjadi perwakilan. Ya. Kalau istilah Deplu itu duta besar, orang yang bisa melihat negara tertentu ya lihat aja duta besar. Gitu. Sama anak-anak kita itu bisa melihat, mengenal Tuhan itu dari kita. Ya. Contoh misalnya, kenapa ada anak-anak kita berkembang menjadi pencemas, penakut, harga dirinya rendah, minder, padahal kita punya fasilitas, ya. Itu berkembang dari rasa tidak aman. Ya, anak-anak pencemas, minder itu penakut tuh karena dia tidak aman. Nah, pertanyaannya, kenapa anak itu tidak aman sehingga dia perlu minder, perlu cemas, perlu takut? Nah, karena kita tidak hadir dalam hidupnya. Mana bisa kita bilang, kenapa kamu takut? Ada malaikat Tuhan menyertai kamu. Lah, malaikat kan dia tidak bisa lihat. Dia tidak bisa rasakan. Yang bisa dirasakan adalah kita. Kita ini perwakilan Tuhan. Bukan malaikat. Kita ini suka ngada-ngada. Kadang-kadang ngambil ayat asal comot-comot aja. Ada Tuhan dalam dirimu. Lah, iya, tapi kan Tuhan itu bisa dilihat melalui kita. Saya harap teman-teman mengerti ya. Jadi kenapa akhirnya sebagian anak-anak kita itu nggak merasa aman. Karena kehadiran kita itu kurang. Ya, zaman dulu sebelum pandemi malah saya hadir di mana-mana, terbang sana, terbang sini, terbang sana. Anak saya tersingkirkan, terbengkalai emosinya, diabaikan perasaan. Dia merasa bapakku lebih mementingkan pekerjaannya daripada aku. Mamaku lebih mengutamakan pelayanannya daripada aku. Aku tidak penting. Itulah pesan yang dibaca oleh anak-anak itu. Ya. Sampai anak saya bilang begini, ya tentu karena sudah pulih ya, tapi dengan bercanda dia ngomong begini. Waktu abangnya ulang tahun bulan Agustus yang lalu, kami ngobrol di meja makan, Bang, bapak kita ini anaknya 3 ya. Oh ya, kata abangnya. Kamu abang anak nomor 1. Aku nomor 2 ya. 24 tahun yang nomor 2. LK3 itu anak ketiga bapak itu. Ya. Dan dia ceritalah bagaimana kami menghabiskan waktu, energi untuk mengembangkan satu lembaga yang namanya LK3 dan ada dampak side effect negatifnya ada. Ada harga yang harus kami bayar pada waktu itu kami sadar itu tidak bagus. Dan itu sebabnya saya sempat 4 tahun menarik diri keluar dari Jakarta, tinggal di Salatiga. Hanya untuk menemani anak. Yang saya sebut namanya menebus waktu. Membangun ulang bonding yang hilang pada waktu dia SD kelas 5, kelas 6, SMP, sering saya tinggalkan. Nah, setelah hubungan kami pulih, tahun 2016, Januari, anak saya yang ateis tadi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia minta izin untuk sekolah ke Amerika dan kami kirim tahun 2016 itu. Nah, sesuai kalau kita lihat itu anak-anak hanya bisa memahami Tuhan itu lewat kita. Ya. Sehingga seorang bernama James Fowler, wah ini kata-katanya bagus sekali. Ya. Dia mengatakan anak yang besar dengan kasih sayang
itu lebih mudah membangun iman percayanya kepada Tuhan di masa dewasa. Jadi hubungan anak dengan orang tua dia sebut dengan iman kodrati. Dan hubungan anak dengan Tuhan dia sebut iman yang adi kodrati. Jadi kalau dasar iman kodrati kuat, dia lebih mudah membangun iman yang adi kodrati. Jadi jangan heran, banyak atau bukan banyak lah ya, ada anak-anak pendeta, anak aktivis yang kemudian sulit untuk membangun keyakinannya kepada Tuhan. Sulit dia membangun persekutuannya dengan Tuhan. Yang kadang kita mau paksa saat teduh, baca Alkitab, tuh. Nah, saudara, masalahnya adalah hubungan kita dengan dianya nggak bagus. Boro-boro suruh bangun sama Tuhan yang dia nggak lihat. Sama bapak, sama mama aja dia dilihat, nggak rasanya sama sekali nggak ada apa-apa. Nanti indah nak, nanti kamu merasakan kehadiran Tuhan. Anak kita bilang, bullshit. Keindahan apa? Sama mama aja kita sering ribut, sama bapak aja sering ribut. Jadi ada 3 yang menghalangi. Anak-anak kemudian merasa ogah untuk membangun hal spiritualitas. Malas pergi ke gereja. 3 hal itu adalah 1, munafik. Anak-anak kadang-kadang lihat kita itu munafik. Tidak ada sama perkataan dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah menghakimi. Banyak kasih nasihat. Ya anak-anak Gen Z ini paling benci kalau udah anak mamanya, papanya kasih nasihat. Kenapa? Nggak menarik nasihatnya. Ya, dibandingkan Instagram, Facebook, mereka belajar tuh di sosial media, di YouTube. Kita tuh datar. Tidak ada interaksi. Dan mereka sangat tidak suka. Dan yang ketiga adalah membosankan. Karena nasihatnya itu saja. Saat teduh, udah doa, udah makan, ya besok lagi putar lagi, udah bikin PR. Jadi akibatnya hubungan-hubungan kita yang sangat dangkal, ya, minim, miskin, dingin, itu pun terbawa dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ini tentu secara umum. Ya, secara umum. Sementara beberapa peneliti dari jurnal yang saya baca waktu saya menuliskan tugas akhir di program S2 saya, dikatakan bahwa dalam kesesakan hidup, ya, di dalam tekanan, kecemasan, itu rumah menjadi tempat yang paling aman untuk melepas kepenatan. Benteng stres yang sangat murah, ya, bagi anggota-anggota keluarga yang kemudian orang suka bilang apa itu home sweet home. Jadi rumah itu tempat kita merasakan lagi manisnya kehidupan setelah di luar begitu banyak tekanan. Home sweet home. Nah, saya kasih contoh. Banyak komplain istri-istri, ya, atau anak-anak pada orang tua. Pak, suami saya ya, kalau lagi kebaktian, lagi ada acara-acara perkantas atau di gereja, aduh ramah, baik, sopan sama semua orang. Nggak marah. Tapi Pak, kalau sampai di rumah, suami saya, aduh, marah-marah kerjanya. Gimana itu Pak Julianto? Waduh, saya ditanya lagi. Ya mana aku tahu, ya. Kok aku ditanya, situ yang ngerti suami, kok saya yang ditanya. Tapi selalu saya jawab begini. Saya kembalikan. Kalau istrimu marah-marah di kantor, kira-kira apa yang terjadi? Dia bukannya pemilik kantor. Bisa-bisa nggak dipakai, bisa-bisa dipecat itu di kantor itu. Maka kalau dia marah di kantor, dia simpan, dia tahan. Sampai di rumah dia ledakan. Karena nggak mungkin. Coba, kalau kita suaminya marah-marah di gereja, kan nggak cocok, nggak jadi kesaksian. Nah, jadi kalau dia kesel, dia marah, dia simpan. Sampai rumah, dia marah. Kan kita ada bagian apa yang namanya itu ya, masking ya. Apa itu? Topeng. Nah, rumah itu adalah tempat yang paling aman sebenarnya bagi kita itu untuk katarsis, meluapkan kekesalan, meluapkan kemarahan. Nah, masalahnya adalah keranjang sampah emosi kita menampung emosi suami cukup apa enggak? Keranjang sampah emosi untuk menampung kemarahan orang tua kita cukup besar apa tidak? Gini aja deh ya, sorry ya, kalau kita ada acara persekutuan gitu, perkantas atau di gereja, kita kalau mau buang angin, kalau mau kentut kan halus kan, diam-diam gitu kan, ya udah nggak tahan ya kan itu, gitu kan nggak tahan. Tapi kalau di rumah, yang namanya anggota keluarga dekat, ada tuh kentut, lah karena itu di rumah, itu nggak mungkin terjadi di gereja apa di kantor, kurang ajar namanya. Mengerti nggak? Jadi kalau kita di rumah itu udah ngerasa udah deket gitu loh.
Aku mau lihat muka kalian dulu, stres aku kalau nggak lihat muka gitu. Gimana sih rasanya mukanya orang? Jadi jangan tanya, kenapa di rumah suami saya suka, loh, di mana dia mau bebas tempat marah kalau bukan di rumah? Coba di mana? Ya kecuali kalau dia terampil di sekolah counseling, dia bisa ada namanya self talk, bisa writing for healing. Kan nggak semua pasangan kita itu belajar counseling, dia nggak punya skill untuk katarsis. Ya, di sini ada Kak Sandra dari Bandung, udah sekolah counseling, udah tahu lah dikit-dikit ya kan skill katarsis. Nah tapi kan tidak semua pasangan kita mampu menyampaikan perasaan negatif dengan cara yang positif. Itu disebut namanya komunikasi asertif. Saya ulang ya, ada satu ilmu yang dipelajari di sekolah counseling kita adalah asertif, menyampaikan perasaan negatif dengan cara yang positif. Nah, saya sudah puas lihat muka-muka, ya walaupun tidak semua menyalakan video ya. Ini salah satu cara mengikuti acara-acara lewat Zoom ya. Oke, saya teruskan, masih ada waktu ya. Nah, juga dalam penelitian tesis saya waktu di Satya Wacana, waktu mengambil S2 Sosiologi Agama, jelas bahwa keintiman, ya, kedekatan, kelekatan, keakraban kita dengan anggota keluarga semakin tinggi keintiman, maka stres makin rendah. Sebaliknya, kalau keintiman keakraban keluarga kita rendah, itu stres tinggi. Saya kasih contoh deh ya. Ibu-ibu waktu hamil terus mau melahirkan. Ya itu kan stres banget tuh kan. Mau melahirkan tuh kan kata cerita lah. Saya nggak pernah lah dengar-dengar gitu. Istri saya juga cerita. Mau normal, mau sesar itu kan tekanannya tidak semudah yang tidak mudah kita bayangkan. Tapi karena ibu ini memang mencintai anaknya akan dilahirkannya, mencintai suaminya, dia mau berikan anak, termasuk pada orang tua, pada mertuanya, dia oke, dia habis meringis gitu, dia ketawa gitu, dan lihat anaknya sudah lahir. Kenapa? Itu ada kedekatan, ada keintiman dengan kandungan bayinya, dengan suaminya. Dia lega. Suami-suami di kantor, stres, penuh tekanan, sampai di rumah dia lega. Kalau keintiman itu tinggi. Anak-anak kita, coba bisa bayangkan anak kita waktu sakit ya. Ya ingat Yosef sering panas teh. Baru panas ya kan, kita peluk-peluk, kita picit-picit lah dikit badannya. Tiba-tiba udah turun dari tempat tidur, udah main aja dia. Kenapa? Dia merasakan sentuhan. Jadi keintiman, keakraban itu sangat berelasi dengan kemampuan kecakapan kita mengelola stres. Ya, ini penting sekali. Nah, mari kita lihat ada beberapa rayap pernikahan yang tidak kita sadari sebenarnya membuat banyak perasaan kita tidak puas dengan pasangan, tidak puas dengan anak kita, tidak puas dengan orang tua kita. Yang pertama itu adalah perasaan tidak cukup. Jadi kalau kita bicara buah, ini kan ada hama-hama yang sedang mengganggu, ada rayap-rayap yang sedang merusak. Ya, saya sampaikan 3 yang paling umum. Yang pertama adalah perasaan tidak cukup. Ya, saudara, ini barang sangat mewah di masa pandemi ini adalah merasa cukup. Ini bukan hanya masalah ekonomi, ini masalah relasi. Merasa cukup. Suami saya cukup baik. Gitu. Ya, fokus Anda hanya kepada kekuatan, kelebihan, keistimewaan pasangan Anda. Kalau fokus Anda kepada kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya, Anda selalu bilang, suami saya kurang itulah, kurang beriman lah, kurang doa lah, kurang rajin lah, kurang inilah. Saudara, ini akan merusak sendi-sendi emosi dalam relasi Anda. Anak saya kerjanya main game aja lah, kurang sungguh-sungguh dalam Tuhan lah, nggak saat teduh lah. Kalau Anda selalu fokus kepada kesalahan anak-anak. Emosi kita ini bawahnya jengkel melulu, marah melulu, ya kecewa melulu. Tapi kalau kita fokus kepada pribadinya, perasaan kita itu ada yang namanya cukup puas. Tidak ada pernikahan yang ideal. Tidak ada relasi yang ideal. Jadi kalau Anda membayangkan yang ideal, itu adalah buah ketamakan dan egois kita dalam relasi.
Terlalu salah, kurang, menuntut, ya kan? Walaupun kadang-kadang menuntutnya rohani-rohani. Kita kurang doa sih, kurang saat teduh sih, kurang pelayanan sih, kurang berkorban sih, kurang bermisi sih. Ya, kalau kita tidak kembangkan perasaan cukup, disitulah mulai akar-akar kekecewaan, benih-benih kemarahan, ya. Sumber-sumber kesedihan yang tidak bisa kita ungkapkan secara jujur, bahwa sebenarnya kitalah yang egois, mementingkan diri sendiri. Ya, saya mungkin menulis lah ya, walaupun kenapa ini? Aku mau share apa dulu ya? Share screen-nya ditutup dulu ya. Nah, walaupun tulisanku jelek, tapi kalau pakai tulisan bisa nolong orang-orang yang lebih apa ya, yang lebih visual ya. Jadi kita tuh boleh tidak puas atau mengkritik pasangan dan anak kita dalam 4 level. Tapi ada satu yang Anda tidak boleh kritik, yang Anda tidak boleh puas. Ya, saya kasih gambarannya. Jadi kita harus memisahkan. Kita boleh menyampaikan ketidakpuasan kita kepada misalnya sikap pasangan kita atau anak kita. Ya. Keputusannya misalnya kita tidak puas. Atau perbuatannya misalnya. Boleh. Atau perkataannya. Misalnya kita bilang, suami, Pak, tadi kata-kata kamu itu sangat melukai saya. Aku kecewa, aku sedih. Boleh. Misalnya kita bilang, anak kita mengambil keputusan main game sampai 5 jam. Misalnya kita bilang, Mama marah sekali tadi kamu main game sampai 5 jam. Menurut Mama itu keputusan yang tidak bijak. Bisa. Ya. Terus kita bilang, Papa sedih, kamu kasar sama adikmu. Perbuatannya kita tegur, boleh. Tapi yang tidak boleh kita serang ini, intinya ini, pribadi ini. Terus kamu bilang, Papa itu memang orangnya kasar. Nah, itu udah menyerang pribadi. Papanya orangnya kasar. Ya, kamu bilang aja, perasaanku tadi tidak enak, kamu kata-katanya kasar. Oh, ini yang boleh kamu sampai. Kita nggak bisa bilang anak kita ya, kamu memang anak yang tidak tahu diri, tidak mendengarkan orang tua. Lah, kan masalahnya pada game. Jadi kalau dalam relasi itu rumusannya adalah kita versus masalah, bukan aku versus kamu. Nah, ini yang seringkali membuat konflik kita tidak pernah selesai. Ya, game itu kan masalah di luar kita. Sehingga saya dan belajar dari Mose, dia bilang begini, Pak, anak boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahannya. Ya, anak bisa bikin masalah, tapi bukan dia masalah. Sama, kalau kita aplikasikan kepada pasangan, pasangan kita boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahannya. Jadi pribadi itu lebih besar, lebih penting daripada bagian-bagian. Saya kasih contoh lah, saya suka beri analogi karena lebih gampang nih mengerti. Waktu kecil saya dipanggil Giman, karena gigi saya maju ke depan. Tempat saya minder, dari kecil SD kelas 1 gitu. Abang-abang saya kalau panggil, Giman, sini kok Giman. Gitu kan kadang-kadang pelecehan-pelecehan itu dari kecil kan membuat kita juga udah nggak enak. Nah, waktu saya mulai menikah gitu kan, saya gigi saya emang nggak rata ya, nggak maju ke depan. Tapi bisa nggak saya bilang sama kalian, teman-teman, aku ini orangnya jelek. Gitu. Kenapa? Gigi saya maju ke depan. Pasti kalian juga nggak terima dong. Pak, tapi hidungnya masih oke lah, ya kan? Kupingnya masih mantap lah, gitu kan? Ya kan? Masih bagus lah, paru-paru masih oke lah. Masa gara-gara gigi aja terus Bapak bilang nggak merasa ganteng? Betul nggak? Betul kan? Tapi itu yang kita lakukan sama anak kita. Kita fokusnya sama yang main game aja kerjanya, main HP aja kerjanya. Nah, yang baik-baiknya kita nggak lihat. Itu. Jadi, saya kasih contoh. Kenapa akhirnya saya memutuskan mengiyakan anak saya sekolah ke Amerika. Ya, Anda bisa bayangkan kan, pecandu game, ya kan, ateis, imannya juga nggak jelas, ya, depresi, kami bawa ke tadi banyak psikolog dan psikiater.
Nilai akademisnya cuma 2,2 lulus SMA. Dan dia bilang, Pak, aku tidak mau kuliah kecuali ke Amerika. Mati saya. Anak saya ini apa nggak mikir ya? Udah prestasi akademisnya buruk, tapi sudah. Kemudian kenapa saya memutuskan mengusahakan anak saya sekolah ke Amerika? Karena saya lihat kepribadiannya secara utuh. Saya lihat dari dia kecil, saya ikutin, saya bikin film dia dari kecil, SMP, STK, SD, ya kan? Wah, dari keseluruhan itu, game tuh nggak ada apa-apanya, ya kan? Depresi itu juga nggak ada apa-apanya. Jadi anak saya lebih besar daripada gamenya. Mozi itu lebih besar daripada kesehatan mentalnya, dan dia lebih besar daripada imannya. Mozi itu satu pribadi utuh yang layak dicintai. Dari mana saya dapat itu? Roma 5 ayat 8. Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada yang layak untuk kita dia mati. Satu-satunya Yesus mengatakan kita layak ditebus. Karena kita adalah ciptaan. Kita layak dikasihi. Jadi ketika Tuhan berinkarnasi dalam Filipi 2 itu, dia melihat diri kita. Dia nggak melihat perbuatan, masalah-masalah pikiran, perasaan, kesehatan mental kita, kerusakan keluarga kita. Bagi Tuhan, kita layak untuk ditebus. Itulah dasar kenapa saya memutuskan itu. Sudah. Dan kemudian kisah Rasul, Lukas 15. Ya. Saya belajar dari ayah itu yang anaknya hilang. Kembali. Dia melakukan satu ritual, yang saya sebut ritual, ya, prosesi yang jarang kita lakukan, yaitu merayakan kegagalan. Anaknya tidak layak untuk dipestakan. Tapi ayah bilang, dia tahu. Dia bilang sama anak sulungnya yang marah-marah sama bapaknya. Apa itu main sama pelacur, bapak pestakan? Bapaknya bilang, dulu adikmu mati, dia sudah hidup kembali. Bagi si ayah ini, hidup lebih penting daripada prestasi. Hidup lebih penting daripada kerohanian. Hidup lebih penting daripada performance. Nah, siapa yang menghargai hidup lebih daripada lainnya? Anda bisa memperjuangkan, termasuk pernikahan Anda. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Begini kalau jadi pembicara semangat. Saya minum dulu deh ya, sampai di sini minum dulu. Ya. Ya. Saya nggak pertanyaan nih, 5 menit dulu ya, MC. Ditangkap nggak, dimengerti nggak saya sharing apa tadi? Saya pikir udah kepanjangan nih saya ngomongnya. Minta 5 menit ya, kira-kira refleksinya apa sebelum tanya jawab? Sebelum saya menyampaikan topik yang lain sampai jam 5 kan masih banyak waktu saya sambil minum-minum dulu. Ada yang bisa ditangkap refleksinya? Oke, nampaknya semua pembelajar sejati ya. Saya teruskan aja deh ya. Wahai pembelajar sejati, saya akan teruskan materinya. Jadi raya pertama itu adalah perasaan tidak cukup. Ya, ini ada pertanyaan dari ya, hidup lebih penting daripada prestasi. Ya, relasi lebih penting daripada prestasi. Jadi saudara, konsep-konsep ideal tentang suatu perkawinan, tentang suatu pola asuh, tentang suatu relasi. Hati-hati, saya khawatir itu lahir dari keegoisan kita. Saya beberapa kali menyampaikan satu tema refleksi yang mungkin jarang Anda dengarkan, yaitu menikmati perkawinan yang rusak. Bisakah sebuah perkawinan yang rusak dinikmati? Bisa. Oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya, bisa. Dan secara bertahap itu dipulihkan. Ya, bisa. Nah, yang kedua adalah altar kesibukan. Saya sudah tekankan tadi. Ini satu hambatan yang paling besar menurut saya. Yang ketiga adalah kesehatan mental yang tidak dijaga, yang tidak dirawat.
yang kita biarkan begitu saja. Tidak pernah kita periksakan kesehatan mental kita masih oke apa tidak. Kebetulan di lembaga kami udah ribuan orang tes namanya MMPI ya. Itu alat ukur kepribadian dan kesehatan mental yang sangat laku, relevan sekarang. Sampai calon presiden pun semua melewati tes namanya MMPI itu. Dari sekian ratus ya, orang-orang yang bekerja di gereja ya, itu kalau saya periksa hasil tesnya mungkin ada sekitar 300 atau 400 kali ya dari sekian ribu itu. Banyak yang sakit jiwa tuh, sakit mental tuh, tapi jadi pendeta. Nah, kenapa boleh? Lah kan waktu jadi pendeta nggak diperiksa. Yang diperiksa kan cuma kesehatan rohaninya. Nah, nanti kalau ada problem-problem, makanya di gereja dari mana itu sumbernya? Dari gangguan mentalnya. Ya. Nah, waktu saya juga diperiksa tahun 96, waktu saya sekolah di Reform itu, ya ada gangguan jiwa, ada. Ya, makanya saya pergi sekolah supaya bisa benar, ya kan? Sekolah 4 tahun, kenapa? Ada gangguannya juga. Sebagian kita ini ya antara sakit enggak, sehat enggak, ya di tengah-tengah lah. Kalau diukur, ini juga yang seberapa orang nih? 90 nih kalau dites MMPI bisa ketahuan lah, adalah gangguan-gangguan dikit-dikit ada lah. Ya. Ya. Ya, sedang selama ini kita ukur kan kesehatan rohani saat teduhnya oke apa enggak, doanya oke apa tidak, kesaktian. Semua itu tidak salah. Tapi ada fondasi-fondasi lain, faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi sebenarnya kesejahteraan pernikahan kita, kesejahteraan pola asuh kita. Nah, sekarang saya sampai pada subjek yang kedua ya. Apa itu alasan merawat keluarga? Supaya ada akar yang kuat, ada buah yang baik dari suatu pernikahan. Dua ayat yang saya kutip adalah Mazmur 127 ayat 3 dan Mazmur 128 ayat 3. Sama-sama ayat 3. Jadi ayat ini mengatakan anak itu adalah milik pusaka. Jadi menggunakan pemazmur itu bagus ya, menggunakan harta yang abadi, yang pusaka, yang perlu dipertahankan. Ya semua milik pusaka itu dalam sejarah keluarga suku-suku tertentu itu harus dijaga. Jangan sampai dirusak, diambil orang. Ya, itu upah daripada Tuhan. Nah, kalau nilai anak itu begitu mahal, begitu mulia, ya, begitu sakral dari ayat ini. Nah, siapa kita yang berani tidak memelihara anak kita? Itu spiritnya Mazmur 127 ini. Jadi anak itu adalah upah, itu adalah pusaka yang dititipkan. Nah, apakah keluarga yang nggak dititipkan anak itu sempurna? Menurut saya sudah sempurna, karena ini adalah upah. Nah, itu topik yang lain tentunya, topik yang lain. Ya, tapi kalau dikaruniakan, kalau dipercayakan, nah lalu kemudian kita tidak rawat. Kita tidak belajar cara merawat. Sampai anak saya bilang begini, waktu hubungan kami masih nggak bagus, dia bilang gini, Pak, sudah mulai ada rekonsiliasi ya, sudah rekonsiliasi. Bapak ini ilmu konselingnya bagus, gini, tapi ilmu parentingnya gini. Nah, ngerti nggak maksudnya? Gini sama gini. Ya. Berapa banyak Bapak baca buku parenting sebelum melahirkan anak? Berapa banyak Bapak diskusi sama orang tua lain untuk mengasuh dan membesarkan aku? Saya rasa kita banyak yang terjebak pada kesibukan sampai kita lupa. Anak kita itu tidak butuh uang kita. Ya. Sampai pernah, ini sampai cerita lah ya, saya cerita lebih banyak diingat. Ya. Jadi waktu anak-anak kita udah nggak karuan kadang-kadang ya, depresi atau apa, kita kan kadang-kadang juga ada depresi-depresinya, kadang-kadang ngomongnya gini, nanti kalau bapak mati, nah itu ciri-ciri orang tuh depresi tuh. Udah mulai ngomong sama anaknya, nanti kalau mama mati, itu ciri-ciri. Saya bilang begitu sama Mojo satu malam, saya sampai kamar, saya pikir-pikir kenapa ya saya ngomong tadi begitu ya. Mungkin saya udah terdesak juga. Dan tiba-tiba secara imajiner,
malaikat bilang begini sama saya, Yulianto, nanti kalau kau mati ada yang ngurus anakmu, aman kok anak itu. Ya, jadi kita kadang-kadang ngerasa sepertinya kita ini kalau nggak ada kita, anak-anak kita susah. Ya, yang namanya juga yang punya kan yang di atas, kita kan cuma dititip. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi tahun berapa ya? 2014 ya. Saking saya takutnya nanti Moze liburan lebaran itu main game, saya bawa dia ke Israel. Karena ada teman saya ajak, Pak, ayo kita ke Israel. Gitu. Saya bawa dia. Agak saya paksa lah. Namanya juga masih anak umur 16 juga. Ya ilah, 12-14 hari dia di Israel, di Mesir, Jordania. Main game, main sosial media, nonton YouTube, dan dia tidak enjoy. Pulang ke Salatiga, saya tegur dia. Nggak enak banget lu, kamu nggak menikmati perjalanan ke Israel. Iyalah, kan itu urusan Bapak, aku diajak aja. Bapak enak ada temannya. Aku enggak. Terus saya bilang, lah teman Bapak itu kan ada anak-anaknya seumur kamu. Lah teman Bapak kenal, anaknya aku nggak kenal, enak aja Bapak. Katanya gitu Mas. Iya juga ya. Teman Bapak kenal, anaknya mana aku kenal. Lalu saya umbar jasa saya. Kan sering saya bawa dia ke luar negeri. Kan sering Bapak pergi ke sana sini, bawa keluar kota. Kau perlu apa Bapak belikan, buku apa Bapak belikan gitu. Dia bilang begini, sorry ya Pak, aku nggak perlu dibelikan itu dan ini. Dibawa ke sana dan ke sini. Aku tuh perlu Bapak. Aku perlu Bapak. Aduh, merinding saya waktu itu dengar itu. Bapak itu terlalu sibuk. Bonding kita udah lama hilang, Pak. Bisa nggak kita bangun lagi? Pokoknya dia usul lah, ya. Nanti kalau sempat di belakang saya cerita. Ya, bonding itu kegiatan yang bersama kita berdua, enak, Bapak senang, aku senang. Itu tidak Bapak ciptakan lagi. Sebab selama ini semua kegiatan kita Bapak senang, aku nggak senang. Aku diajak-ajak aja, Pak. Mudah-mudahan orang tua di sini berefleksi ya. Kalau ajak anak itu sebenarnya untuk kesenangan siapa sih? Dia bilang, Pak, Bapak belikan aku itu dan ini, aku senang, Pak. Tapi tidak merasa disayang. Itu beda, Pak. Senang, tapi nggak merasa disayang. Dan Mazmur 128 bilang, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur yang manis, pohon anggur yang berbuah. Jadi Anda bisa bayangkan, Alkitab menggambarkan nilai. Ya, nilai istri dan anak itu lebih penting daripada apa yang dia lakukan. Yang dia hasilkan. Nah, kita sering sekali tidak berangkat dari nilai. Kita berangkat dari bikin apa, program apa, pelayanan apa. Inilah yang membuat hubungan-hubungan kita tidak berakar dengan baik. Ya. Nah, ada berapa ya? 9 ya. Secara singkat setelah itu kita tanya jawab. Ya. Apa sebenarnya alasan merawat keluarga dari perspektif teologi dan psikologi keluarga? Ya. Yang pertama, rekan-rekan, menurut sejarah penebusan, ya, keluarga itu dipilih Tuhan untuk menjadi mitranya menebus manusia. Hebat loh, bukan gereja dan bukan keluarga, bukan negara ya. Jadi waktu penetapan itu, juru selamat akan lahir di dalam dan melalui sebuah keluarga, Yusuf dan Maria. Jadi penetapannya dalam kekekalan dalam kitab Kejadian itu sudah direncanakan bahwa penebusan itu akan menggunakan keluarga. Sekarang bayangkan ya, begitu ajaib blueprint ya, cetak biru keselamatan itu, Tuhan melibatkan keluarga. Saya percaya keluarga kita itu pasti sudah ada rencana Tuhan. Ada rencana kebaikan Tuhan. Tidak peduli kondisi kita apa. Tapi saya percaya Tuhan sudah mempunyai rencana untuk menjadikan keluarga kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nggak ada yang sempurna. Nenek moyang Yesus kalau lihat genogramnya juga nggak ada yang sempurna. Ada Daud yang berzina, ada yang membunuh, ada yang pelacur, ada yang kawin incest, ya udah sama tamat. Jadi sebenarnya ya, perasaan kita, walaupun kita keluarga yang tidak sempurna, tapi rencana Tuhan itu menyempurnakan ketidaksempurnaan.
2, sasaran iblis, sudah tahulah kita Ayub. Saya tidak akan perpanjang ini. Tapi sekali rusak, susah diperbaiki. Kayak mobil itu langsung turun mesin. Dan kalau turun mesin nggak bisa ganti mobil. Saya kira banyak perceraian selama ini itu bukan karena tidak bisa diperbaiki, tapi terlambat diperbaiki. Kita tune up mobil 3 bulan sekali, tune up perkawinan kita berapa bulan sekali. Yang kedua, selain susah diperbaiki, ini diwariskan. Semua kerusakan relasi, komunikasi saya sama istri, ini kan bawaan saya dari pernikahan orang tua saya, kan saya adopsi, saya lihat. Jadi kependetaan, sekolah teologi, Alkitab yang saya baca itu tidak membuat saya berubah menjadi suami yang manis, yang suami harmonis, enggak. Sampai saya udah frustrasi mau bubar sama istri saya tahun 96. Udah nggak kuat kita waktu itu. Ya, saya masih ingat lah waktu itu masih ikut camp KTB Perkantas ya, sama Bang Mengapul di daerah Cinere itu. Ya, curhat-curhat. Nah, kalau di gereja kan kita nggak bisa curhat. Kalau saya lagi ribut sama istri saya, boro-boro pendeta boleh curhat sama jemaatnya. Jemaatnya bilang, gila nih, Pak Pendeta malah ribut-ribut sama istri, kan nggak bisa. Tapi saya akhirnya memutuskan, saya berhenti jadi gembala. Itu keputusan besar yang saya lakukan demi menyelamatkan perkawinan. Yang saya sebut namanya reposisi karir. Saya tidak mau karir ini merusak pernikahan saya. Saya lebih bagus kehilangan karir daripada kehilangan hubungan saya sama istri dan anak. Yang keempat, istimewa dan tak tergantikan. Anda bisa bayangkan, ntar Jokowi itu 2 tahun lagi. Itu berhenti jadi presiden. Tergantikan. Tapi keayahan dan kesuamian Jokowi tidak bisa digantikan. Itulah istimewa dan perannya keayahan, keibuan, kesuamian, dan keistrian kita. Soalnya ini begitu istimewa yang tidak tergantikan. Maka dulu waktu saya masih punya supir, tahun anak saya masih SD, SMP, saya bilang sama istri saya, Ma, kalau kita tidak sakit, tidak keluar kota, kita yang antar jemput anak. Ya, walaupun kita punya supir. Kenapa? Kesempatan itu akan hilang, ya kan? Ternyata benar, anak saya SMA 1 tamat pergi ke Manila, Mojib tamat pergi ke Amerika, udah nggak ada lagi. Kesempatan itu akan hilang. Yang kelima, pernikahan itu universitas keluarga. Di sana anak-anak kita belajar tuh nilai, sistem, keluarga, kehadiran, teladan, iman, ya. Ya, kitalah gurunya. Kitalah bukunya. Di situ ada fakultas ayah yang mempersiapkan anak-anak kita jadi ayah, ada fakultas suami, ada fakultas ibu, ada fakultas istri, dan ada fakultas anak. Anak-anak kita belajar menjadi anak karena melihat bapaknya bersikap kepada kakeknya, pada opungnya. Jadi waktu lihat kita bersikap pada opungnya, ya itu cara kita nanti diperlakukan oleh anak kita waktu kita tua. Lalu wisudanya kapan? Ya waktu anak kita menikah. Teng, teng, teng. Itu bukan hanya pemberkatan, itu upacara wisuda di mana anak kita dilantik menjadi suami dan anak perempuan kita dilantik menjadi istri. Ini salah satu fungsi orang tua yang ditekankan dalam Efesus pasal 5. Sampai digambarkan hubungan suami istri itu seperti Kristus dan jemaatnya. Ya, Paulus bilang rahasia ini sangat besar. Jadi hubungan pernikahan itu rahasia yang sangat misteri, yang sangat unik. Keluarga bukan yang hanya melahirkan anak, tapi keluarga yang melahirkan keluarga. Karena ini luar biasa. Kalau melahirkan sarjana itu biasa, banyak universitasnya. Mendidik guru banyak sekolahnya, mendidik pendeta banyak sekolahnya. Tapi mendidik seorang calon suami dan ayah, sekolahnya nggak ada. Maka parenting education yang kami kembangkan di LK3 sangat laku. Kenapa? Orang merasa tidak ada tempat belajar parenting education dari datangnya ke LK3 sejak 2004. Gitu. Ya. Yang keenam, ini sangat manusiawi, teman-teman. Saya udah lihat ayah ibu saya waktu sekarat ya, ayah saya sekarat.
Yang dampingi dia siapa? Mama kami yang rawat dia. Nggak ada sama orang-orang yang dia pernah bantu dulu ya. Ya, datang sekali-sekali berkunjung. Ayah saya 2 tahun di rumah sakit. Tapi yang pagi, siang, malam, itu ibu kami yang menemani. Sampai ibu kami bilang, mama kami bilang begini, sudah kumpulkan kami 7 bersaudara. Sudah sebut namanya, jadi besar, Joni, apa semua, sampai yang paling kecil, Ritner. Jangan ada yang menceraikan istri kalian ya. Sebelum anaknya laki semua kan, kami 7 laki semua. Lihat nih mama ini, bapak kalian sakit-sakit kurawat. Dan kurawat sampai aku mati. Ingat baik-baik, kalian juga jangan ada yang bercerai. Wah begitu mama kami ya. Makin seriusnya dia, nanti bapakmu itu kujaga sampai aku mati. Tapi benar, malam mama saya mati duluan 7 hari sebelum papa saya meninggal. Jangan main-main sama pasangan kita. Nanti dia yang jaga kita, udah kita lumpuh, di kursi roda. Ma, minum, Ma. Gitu. Ya waktu kita jadi suami yang baik, dia bilang, ya Pak, sebentar. Tapi kalau dulu kita sering bikin kesal dia, sebentar lah Pak, aku juga lagi masak, sebentar. Apa yang kita tabur kita tuai, serius. Ya. Nanti anak kita telepon, bisa Bapak bawa ke taman nak, kita udah tua kan. Dulu anak-anak apa kita kasih supir. Anak kita juga bilang, ntar Bapak nanti saya kirim supir ya, tenang Bapak ya, tenang aja, nanti saya kirim supir. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Ya, mumpung sekarang. Ya. Nanti tiba-tiba setelah ini Bapak Ibu baik-baik sama anak, Bapak habis ikut KTA alumni berubah ya gitu. Bilanglah gara-gara Julianto ini, makanya Bapak berubah jadi baik sama kau. Biar nanti kau baik-baik sama Bapak ya, kira-kira begitulah. Terus ini bukan apa tabur Injil, ini tabur sikap dan perbuatan. Bukan soal tabur uang, ini tabur sikap dan perbuatan, nanti kita tuai. Yang ketujuh, saya percaya keluarga sehat itu bisa kita ciptakan. Dan itu memulihkan masa lalu kita buruk. Sesuai masa lalu saya buruk sekali lah kalau bertemu. Tapi saya beruntung menikah sama Rosvika, dan pernikahan ini menyelamatkan masa lalu saya. Kita tidak usah kecil hati lah masa lalu orang tua kita buruk. Saya percaya Tuhan bisa mengubahnya. Seperti air menjadi anggur. Ya. Asal kita mau merawat dan menciptakan sistem yang sehat. Mau sekolah, mau baca. Ya, di sekolah kami ada program yang sertifikat 2 tahun, tidak ada PR, tidak ada tesis. Ada program S2, mayoritas S2. Ada program dokter, tapi sudah belajar untuk bisa katakan keluarga sehat itu membutuhkan training. Ya, membutuhkan counseling. Ya, benteng stres yang aman, saya sudah singgung tadi. Yang terakhir adalah hubungan yang sehat, keluarga yang dekat, ya, akrab, intim. Itu membuat kita kreatif dan produktif. Jadi kerja pun semangat. Setelah kita tahu untuk apa kita bekerja. Kita tahu untuk apa kita bekerja. Dan kita dapat energi dari pekerjaan. Nah, kalau Anda sudah kerjanya capek, udah mulai malas-malas, Anda pergilah ke konselor karir. Sekarang udah ada spesialisasi karir. Tapi keluarga yang dekat itu membuat kita itu kaya dengan ide. Saya sejak dekat sama anak saya, sejak memulai hubungan saya sama istri saya tahun 2003. Saya jadi kreatif, termasuk menulis buku sampai hampir 30. Kami hidup itu ditopang dari 2004 itu dari buku-buku kami. Ya, menjadi kreatif karena saya merasa ini kan bukan hanya untuk anak saya, ini untuk anak cucu saya nantinya. Suatu hari mereka akan mewarisi apa karya-karya yang saya tulis. Ya, menghasilkan murid-murid di bidang counseling. Ya, bermitra sama banyak STT. Kita bicara dengan 13 STT, 2 universitas ya, termasuk Maranatha dan Ciputra, untuk memuridkan counselor. Saya yakin ini berkaitan dengan pulihnya hubungan saya dengan Rosvita mulai tahun 1998 ketika saya sudah sekolah pada waktu itu. Dan Wita juga pergi sekolah counseling tahun 98. Tahun 2008. 10 tahun kemudian dia pergi sekolah. Nah, jadi selesai, itu saja yang saya mau sampaikan. Hal lain saya akan jawab dalam tanya jawab nanti. Ini juga saya sudah sampaikan, kalau hubungan kita sudah renggang, bagaimana mendekatkan kembali ya.
Ada 4 ya, membuatkan aktivitas yang menyenangkan bersama-sama ya. Kalau kami dulu itu main pingpong, belajar gitar, lari pagi ke stadion, ya kan, nonton di Semarang ya. Ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan seterusnya ya. Oke, saya kira itu yang saya ingin tegaskan, dan kalau teman-teman mau mengikuti perkembangan program-program dari lembaga konseling keluarga kreatif ya, K3, bisa follow Instagram saya Julianto_Simanjuntak, dan yang paling kanan adalah Instagram Selalu Ada Harapan. Itu 80 konselor dan psikolog spesialis kami ada di sana, juga ada dokter, ada psikiater, ada seksolog ya, dengan semua keahliannya. Silahkan di follow, dan ada informasi tentang program-program yang menarik dan relevan untuk pernikahan kita ya. Thank you. Saya sudah selesai dan saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Pak Julianto untuk pemaparannya. Kita akan menantikan pertanyaan, boleh di kolom chat, boleh. Lalu nanti bila masih ada kesempatan, boleh open mic. Silakan Abang dan Kakak, Adik, mungkin ada yang masih bertanya-tanya atau penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Julianto. Kita bersyukur tadi sudah mendapatkan pemahaman tentang merawat keluarga, memelihara kehidupan. Kita perlu berhati-hati terhadap rayap-rayap ya dalam pernikahan. Semoga kita bisa mulai menelusuri, mungkin ada hal-hal yang perlu dipulihkan ataupun diperbaiki ya, supaya bisa memiliki akar yang kuat dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita berkeluarga. Atau ada di antara abang dan kakak atau adik-adik yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Saat ini belum. Boleh raise hand dulu. Kak Raulina itu, Kak. Oh ya, oke. Kak Raulina, silakan. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana meningkatkan rasa cinta kita tidak hanya pada keluarga inti kita ya, tapi pada keluarga besar. Nah, bagaimana mereka puas gitu dengan pelayanan kita. Artinya kita berkembang begitu. Nah, di satu sisi banyak masalah mertua dengan anak, atau misalnya orang tua kita gitu ya ngeluh sama adik-adik kita yang tidak bisa melayani mereka begitu ya. Dilihat kita aja yang melayani gitu. Terus artinya begini, ada pendapat anak wanita tuh lebih mengurus bapaknya daripada anak laki-laki. Nah, itu apakah ada pengaruh yang tadi Bapak katakan tabur tuai gitu. Sehingga saya punya anak laki-laki jadi takut ya, artinya wah saya nggak punya anak perempuan nih gitu. Nah, jadi itu bagaimana ya mengembangkan seorang anak laki-laki yang mencintai orang tua gitu. Karena kan di zaman ini orang tua sering dekat dengan anak perempuan begitu. Jadi ya pengalaman juga orang tua kita yang seneng kalau apa-apa anak perempuannya aja yang itu. Nah, bahkan dia di keluarga perempuannya malah lebih semangat gitu, lebih menghargai. Bahkan kalau minta uang juga agak sulit orang tua kita ke yang laki-laki gitu. Ke yang perempuan sih gampang saja gitu ya. Jadi ini apakah pola ya? Jadi sehingga saya juga ingin mengembangkan bahwa nanti anak saya sebagai laki-laki ya berlaku seperti perempuan mencintai orang tuanya, mengurus saya sebagaimana ininya. Bahkan istrinya pun udah saya doakan jangan jadi dominan dia ke keluarga istri, tapi dia bisa sama begitu. Nah, ini mungkin ada tips ya, Pak. Ini doanya egois banget ya untuk calon istri nanti. Oke, ini antara mitos dengan realita ya, bahwa anak perempuan lebih sayang
sama orang tuanya. Saya yang teknis saya nggak jawab. Saya jawab yang nilai dulu ya. Karena soal peraturan, kebiasaan itu kan ada faktor budaya. Tapi kalau Alkitab itu nilainya jelas. Tidak ada anak yang berhutang sama orang tua. Yang ada ialah orang tua yang berhutang sama anak. Jadi Alkitab bilang kalau laki-laki akan bersatu dengan istrinya dan meninggalkan orang tuanya bersatu. Dia sudah menjadi keluarga yang mandiri. Jadi yang punya tanggung jawab anak kita nanti membalas ke anaknya, cucu kita. Jadi bukan ke atas, ke bawah tanggung jawabnya. Nah ini ada budaya kebiasaan kita itu. Suruh anak bayar utang, balas jasa, ingat kebaikan bapak mamamu, itu nggak kita biarlah itu. Nah, kalau dia nanti bawa kita berobat, kasih kita uang bulanan, bawa kita jalan-jalan ke luar negeri, itu bukan kewajiban, itu privilege, itu hak istimewa yang bisa diberikan anak kepada orang tuanya. Karena pada dasarnya anak tidak bisa balas jasa orang tua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan sampai nanti kau bilang, kalau kau balas jasa mama, kasih 2 juta tiap bulan. Aduh, betapa miskinnya harga dirimu sebagai orang tua. Dibayar 2 juta. Nggak akan kebayar itu orang tua itu. Nggak kebayar. Jadi, kalau dia bisa kasih kita uang, itu privilege. Kewajiban anak kita adalah memberi contoh sama anaknya, cucu kita, bagaimana cara bersikap orang tua. Kalau itu kewajiban. Jadi, waktu kita diabaikan kita, kan anak kita lihat, oh begitu ya cara memperlakukan orang tua. Kan anak kita belajar. Tapi bukan ada kewajiban. Tiap bulan kasih 2 juta, 3 juta. Wajib dibawa jalan ke luar negeri, ke Bali, tiap bulan setahun sekali. Nah, itu bukanlah karena apa? Kita kan harus bahas sama pasangan kita. Kita kasih mama berapa bulan ini. Kan nggak bisa asal-asal kasih, dia sembunyi-sembunyi. Mana bisa? Itu yang pertama. Jadi nilainya adalah tidak ada anak yang berhutang sama orang tua. Orang tua yang berhutang sama anak. Jadi balasnya bukan ke atas, kemana? Ke bawah. Jadi kalau anak sudah kita cintai, kita sayangi, ingat nggak sayang sama kita? Saya rasa ingat, tanpa disuruh pun dia ingat. Jadi kalau disuruh sayang, dipaksa-paksa diingat-ingat, jangan-jangan itu tanda-tanda dulu hubungannya tidak begitu dalam. Lebih hanya menekankan moralitas, ya, kewajiban. Nah, nanti soal anak kakak ini laki-laki, akan dapat mantu perempuan yang baik, udahlah, itu udah kedaulatan Tuhan, nanti kita serahkan. Mulai sekarang nabunglah, milikilah kemampuan mencintai diri dengan baik, self yang baik. Jangan berharap nanti anak sayang sama kita. Kalaupun nanti dia sayang sama kita, cuman bonus, bawa dalam mimpi malam ini ya, itu bonus ya, ada boleh, enggak boleh. Saya sudah sayang sama diri saya sendiri. Aku udah didik kau besarkan baik-baik. Didiklah cucuku baik-baik. Nah, saya tutup dengan cerita 1 menit. Tahun 2004 kami kemalingan. Sampai TV pun diambil sama maling. Karena memang nggak banyak harta kami, jadi TV pun diambil sama dia. Jadi nggak punya TV kami. Kami ke rumah mertua nonton TV. Mertua saya kasihan. Nah, ini dulu pinjam uang bapak ini, dikasih 500.000 di amplop. Saya nggak ambil, Pak, ini pinjam ya, nanti 2 bulan ku bayar ini ya. Ya pakailah. 2 bulan saya kembalikan amplop itu, 500.000. Apa ini kata mertua saya? Utang beli TV, kemarin yang kecurian. Oh, mana ada anak yang berutang sama orang tua? Kan sudah wajar itu. Yang adalah orang tua berutang sama anak. Itu uang kau pakai untuk cucuku. Kalau sudah kau didik cucuku baik-baik, itu sudah kau balas sama aku. Ngerti nggak? Kata mertua saya. Wah, senang saya kantongi lagi tuh amplop 500.000, lumayan kan? Saya simpan. Tapi itu saya nggak akan pernah lupa. Tidak ada anak yang berutang sama orang tua. Kalau kau sudah didik cucuku baik-baik, itu sudah kau balas sama aku. Thank you. Next. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya coba dari atas ya. Menurut dari Kak Yunita Semangla, menurut Pak Julianto, mengapa konseling pranikah bisa diadakan oleh gereja, tapi konseling pernikahan jarang ada? Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan kalau sudah mengalami masalah dan juga orang yang sebenarnya sudah mengalami masalah gitu ya, memiliki masalah kesehatan mental tuh
menolak untuk mengeceknya gitu. Jadi kurang lebih mirip ya, dengan sudah tahu atau belum menyadari masalahnya, tapi tidak mau memeriksakan atau tidak mau konseling. Mungkin bisa diresponi Pak. Ya, kita punya banyak hambatan ya, kenapa konseling tidak populer di gereja. Baik konseling pranikah atau konseling pasca nikah. Banyaklah hambatan. Apalagi kesehatan mental gitu. Itu saya tulis dalam buku kami seni merawat kesehatan mental keluarga ya, yang merupakan hasil disertasi. Karena gereja itu masih fokus kepada pengembalaan dan pastoral. Ya, tenaga-tenaga konselor hampir tidak ada. Coba di gereja mana? Gereja Anda punya konselor profesional yang dibayar secara khusus. Ya, kadang-kadang sulit kalau gereja menghasilkan, mempekerjakan psikolog. Psikolog klinis sekarang gajinya 2 digit. Nah, kalau pendetanya 1 digit, terus ada psikolog yang melayani di situ 2 digit, itu kan jadi udah jomplang ya. Contoh ya, kalau kita bicara psikolog ya, psikolog klinis sekarang mahal sekali bayarnya. Nah, jadi sebagian sudah ada konseling pasca nikah, tapi kebanyakan konselingnya konseling pastoral ya, jadi belum relevan untuk masalah-masalah klinis seperti kesehatan mental. Ya, saya udah keliling banyak, tapi ya itu masih ada hambatannya. Kita masih pada fungsi-fungsi kampanye barangkali ya. Yang kedua, sekali lagi tenaga-tenaga konselor profesional, family therapist ya, itu juga masih langka. Psikolog klinis yang bisa assessment itu sangat langka. Jangankan di gereja, di masyarakat umum seperti di universitas, di lembaga-lembaga konsultasi, itu masih sangat sedikit. Psikolog klinis kita itu paling ada 3.000 ya, untuk 275 juta penduduk. Ya, psikiater kita hanya ada 1.000. Ya, jadi kita masih dua dasawarsa ini mengembangkan pentingnya orang rela, orang tua mendorong anak-anaknya menjadi konselor, psikolog, psikiater ya, karena jumlahnya masih sangat sedikit. Dan relatif mahal. Ya. Relatif mahal. Kalau di lembaga kami, kalau konsultasi sama psikolog per jam itu 450.000. Ya, dengan psikiater juga sama. Tapi itu dibandingkan dengan rumah sakit swasta sudah lumayan murah. Dibandingkan rumah sakit swasta. Assessment kira-kira antara 900.000 sampai 1,1 juta untuk MMPI dan proyeksi. Kira-kira gitu. Jadi saya rasa tenaganya masih kurang, di samping orang masih malu ya, masih segan gitu. Nah, saudara ingat aja, kami satu keluarga punya 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Nah, kurang apa saya sebagai konselor? Tapi saya sendiri masih perlu. Sampai sekarang, kami minggu depan udah janjian sama konselor keluarga kami. Kami sendiri juga punya konselor. Ya. Saya ulangin ini, saya tekankan ini, supaya saudara nggak perlu malu konseling, karena konseling itu untuk orang sehat, bukan untuk orang sakit. Ya, kira-kira begitu. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Saya coba langsung ke pertanyaan berikutnya. Itu bertanya, bagaimana menyikapi situasi keluarga besar yang berkonflik? Dalam kondisi ini, orang tua memiliki intervensi yang begitu dominan terhadap kehidupan keluarga anaknya. Ada budaya tertentu memang kemandirian anak untuk keluarganya memang diciptakan seperti ya dibuat tidak kuat gitu supaya bergantung sama orang tua. Ya, saya bicara secara umum ya. Sehingga anak-anak seringkali tidak berdaya. Kenapa? Karena segala sesuatu masih orang tuanya masih bantu. Jadi akarnya kalau memang anaknya tidak mandiri secara emosi, tidak mandiri secara keuangan, ya intervensi ini menjadi kental. Ya. Yang kedua, apakah ada sikap tiran ya, otoriter pada orang tua. Nah kalau itu ada, perlu konseling lah. Saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa kasih tips di sini. Kalau sudah ada problem, tidak ada tips lagi. Carilah bantuan. Karena hubungan anak orang tua, kalau sudah berkonflik itu nggak ada yang netral. Makanya kenapa saya bawa Moze ke psikolog, ke konselor, ke psikiater? Karena saya nggak mungkin bicara sama dia. Dia bilang, Bapak kan sumber masalah saya. Mau kasih nasihat? Kan nggak bisa kita kasih nasihat. Orang kita sumber masalahnya dan kita juga bagian daripada masalahnya. Makanya ke konselor psikolog itu lebih netral sebenarnya bantuannya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga,
saya rasa otonomi pernikahan yang diciptakan anak dan mantu ini, mungkin itu perlu diperkuat. Supaya ada namanya boundaries, ya, batasan. Jadi kalau Anda sudah menikah, ring 1 Anda adalah istri dan anak. Orang tua udah ring 2 itu. Ya. Jadi Anda mesti menciptakan batasan-batasan dalam menetapkan prioritas, ya, supaya saudara Anda bisa mengambil keputusan. Kalau nggak, bingung. Pilih mama atau istri, pilih bapak atau suami, ya bingung gitu. Anda menetapkan boundaries. Ya, kejadian jelas ya, suami akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi sudah ada bentuk unit baru. Nah, yang saya nggak tahu, problemnya si orang tua yang tiran, otoriter, atau si anaknya nggak mandiri, saya juga nggak bisa jawab. Thank you. Baik, kalau begitu disambung Pak, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dari Kak Siska Silalahi, ini bagaimana pandangan terhadap seorang anak yang diasuh oleh neneknya. Memang sementara ini ayah dan ibunya masih ada, namun tidak bertanggung jawab. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan ketidakmandirian dari orang tua. Bagaimana agar membuat sadar ayah dan ibu tersebut. Jadi ayah dan ibunya masih ada, tapi tidak bertanggung jawab untuk menafkahi dan merawat anaknya. Bagaimana menyadarkannya? Ini sulit ya, karena orang tua yang muda ini kan juga produk kan dari orang tuanya. Ya kan? Dia kan mewarisi dari orang tuanya. Terus dia nggak bertanggung jawab sama anaknya. Ini kan kita perlu telusuri dari akar. Dalam konseling itu namanya predisposisinya, kenapa nih ayah orang tua muda ini menelantarkan anak. Ya saya nggak bisa jawab, karena kan mesti didiagnosa dulu ini, di-assess dulu. Ya, sistem keluarganya sehat apa tidak, berfungsi apa tidak, ya kan? Sistem pewarisan nilainya berjalan apa tidak, ya, sistem keteladanan keorang tuaannya diturunkan kepada anak apa tidak. Tentu banyak pertanyaan yang diajukan pada waktu konseling itu terjadi gitu. Ya, teman-teman, konseling itu maaf ya, bukan memberi solusi. Konseling tidak memberi jalan keluar. Konseling itu memberi jalan masuk. Dari mana dia dulu masuk ke masalahnya, kita bawa dia ke situ, nanti dari situ dia keluar sendiri. Lah, yang punya masalah kan dia, bukan kita. Kok kita jadi kasih jalan keluar? Makanya saya suka bercanda sama orang tua, tanya sama saya, Pak, anak saya begini, susah diatur, ya, suka ngelawan, ganggu adiknya, nggak suka belajar. Ditanya sama saya, apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya tanya, anaknya umur berapa? Umur 7. Ya ilah, saya yang ditanya, anaknya masih kecil, umur 7. Pokoknya main, ganggu adik. Lah, aku mana tahu jawabnya, orang situ yang punya anak kok. Ya kan, kalau saya bercanda begitu kan, bercandanya maksudnya. Artinya kadang-kadang orang nggak punya ilmunya, nggak punya teorinya, nggak punya skillnya, nggak punya konsepnya, nggak punya nilai, cuma bisa beranak aja gitu. Bagaimana membesarkan anak umur 7, dia nggak tahu. Tanya saya, gimana Pak? Loh, saya juga nggak tahu jawabannya, Bu. Saya bilang, emang saya tukang sulap, bisa langsung tahu A, B, C, nggak ada. Konseling tidak memberikan jalan keluar. Ya, makanya banyak kasus-kasus yang udah berat itu kita diagnosanya, prognosanya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Jadi nggak ada jaminan datang 2 sesi, seperti ada 2 kelepasan. Ya, ini kan bukan masalah setan, ini kan masalah kepribadian. Kalau setan masa tengking lari, dia sekali juga langsung lari, 2 menit cukup, nggak usah konseling. Tapi kan ini bukan setan, ini bukan orang. Ini personality yang udah terbentuk bertahun-tahun. Nilai yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Ya, tujuan hidup yang tidak pernah terbentuk misalnya. Lah, gimana? Dia nggak ngerti tujuan parenting apa, skill parenting apa, disuruh ngasuh anak. Sulit. Ya, saya nggak bisa jawab, karena ini udah kasus. Ya, saya beri alamat tadi ya, pusat konseling Selalu Ada Harapan, mudah-mudahan membantu ya. Bisa dicek ya di hari kerja ya. Itu ada 80 konselor, psikolog, psikiater, spesialis di sana. Ya, jadi punya LK3. membutuhkan waktu dan proses ya untuk menjawabnya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Erita. Tadi dalam sharing jadi merasa sangat berdosa ya, selama ini sering tidak merasa puas terhadap prestasi anak. Hari ini belajar bagaimana hidup itu memang lebih berharga daripada prestasi.
Mungkin omongan saya, kakak ini juga sering sekali menyakiti hati anak-anak. Gimana nih Pak, cara memulihkan hati anak-anak yang sudah disakiti? Mungkin tadi berkaitan dengan keluarga yang sehat, itu bisa memulihkan ya. Nah, bagaimana tips-tipsnya Pak? Ya, saya juga kan punya pengalaman melukai anak saya. Udah saya cerita tadi. Saya mau coba dekati anak saya dari sisi saya, kasih nasihat. Wah, dia marah sekali. Setiap kali saya mau kasih nasihat, saya coba minta maaf. Dia bilang begitu sama saya. Bapak ini cuma tahunya minta maaf, Pak. Perbaiki, Pak. Yang penting diperbaiki. Nah, masalahnya kan, bagaimana saya cara memperbaikinya? Ya udah, tadi saya pergi ke psikolog, assessment anak saya baru ketahuan. Semua alat ukur psikotes ini, semua ketahuan. Salah satu sumbernya saya. Jadi yang berubah siapa? Anak? Enggak lah. Saya lah, Bapak orang Bapaknya sumber masalah. Saya memperbaiki diri saya. Saya pergi mencari orang tua yang mirip pengalaman dengan saya membaca buku-buku parenting, saya pergi ke konselor, saya pergi konseling, cari bantuan konselor. Nggak ada tips di sini, maaf. Ya. Nanti kalau konseling bisa beri tips, ya mahasiswa saya nggak perlu sekolah sampai 4 tahun dong. Kalau bisa kasih tips, ya kan? Semua mahasiswa kami sampai lulus S2 sampai sertifikasi itu 4 tahun. Kalau yang sertifikat 3 tahun. Kenapa? Karena kompleksitas masalah manusia itu. Ya, bahkan ya saya kasih tahu satu rahasia Filipi pasal 2. Saya juga bertanya-tanya, kenapa rencana keselamatan ribuan tahun yang lalu, kenapa Yesus baru datang abad pertama? Allah sendiri bekerja dalam sejarah dan waktu. Dia nggak tergesa-gesa. Kenapa saya sabar waktu saya berhadapan sama anak saya? Saya ingat Wahyu 3:20. Tuhan aja ngetok pintu hati kita. Kalau kita buka, dia masuklah. Kita kadang-kadang mau cepat suruh anak kita berubah. Waduh, ya nggak mungkin lah. Maka perlu sabar. Ada beberapa, nah ini bukan tips nih ya, prinsip yang saya pegang. 1, fokuslah pada akar, bukan buah. Ya. Berhenti game itu buah. Rajin saat teduh itu buah. Nilai bagus itu buah. Fokus akar. Akar itu apa? Hubungan, relasi, komunikasi yang menyenangkan, kehadiran yang membuat dia merasa aman kita ada. Itu paling penting. Ya. Tidak menasihati anak, kecuali diminta. Fokus pada relasi, bukan prestasi. Pada kelebihan, bukan kekurangan. Pada proses, bukan hasil. Cari bantuan, komunitas, mentor, konselor, psikolog. Kenapa? Kita udah nggak netral. Ya, setelah kita minta maaf, kita bilang, Mama akan perbaiki diri. Saya bilang sama Moji anak saya, kasih Bapak kesempatan menjadi ayah yang lebih baik. Please. Saya ngemis sama dia. Kasih saya kesempatan menjadi ayah yang lebih baik. Oke. Nah, selama 4 tahun saya menembus waktu dengan dia, 3-4 tahun. Nah, hubungan kami menjadi pulih. Dia bilang, Pak, aku udah nggak main game lagi. Hubungan kita udah bagus. Jadi dia nggak perlu main game lagi 8 jam sehari. Karena hubungan kita sudah bagus. Ya, jadi tolong carilah, pergilah counseling. Kalau anak Anda belum mau, ya Anda sebagai orang tua pergi. Saya awalnya juga saya pergi sama istri saya. Saya bujuk anak saya ke psikolog, bujuk anak saya ke psikiater, dia mau, karena waktu itu dia butuh obat depresi ya, antidepresan. Semua ada obat. Semua bisa dipulihkan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Makanya, moto lembaga kami selalu ada harapan. Baik, terima kasih Pak. Jadi fokus pada akar, jadi juga perlu menyadari ya akarnya dari mana, dan semoga bisa memperbaiki relasi sehingga kedepannya tidak menyakiti lagi ya. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan aspek memulihkan aspek psikologi seseorang. Meskipun nanti mungkin berkaitan juga dengan proses yang tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Jolianto, saya bacakan saja. Bagaimana cara memulihkan psikologi seseorang yang sangat mencintai anjing lebih daripada keluarga? Jadi latar belakangnya itu sangat mencintai memelihara anjing-anjing yang terluka, dipungut dari jalanan, dibawa ke rumah. Nah, ini menjadi masalah besar dalam keluarga karena dia tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Ya, jadi lebih mencintai binatang gitu ya, yang membutuhkan mungkin daripada mungkin perhatian, memberikan perhatian atau mencintai keluarga. Mungkin bisa men-sharingkan pendapatnya.
Ya, memang sudah banyak bukti ya, anjing itu sangat terapeutik ya. Anjing itu sangat menyembuhkan orang-orang yang kesepian, anak-anak yang depresi, anak-anak yang diabaikan orang tuanya, anak-anak yang tidak mendapatkan apresiasi kalau mengasihi orang tuanya. Kalau anjing kan dia responnya sederhana, senang ya kan, nyari, nempel-nempel, taruh kepalanya, jilat-jilat, kan kelihatan tuh. Sehingga anak-anak memang anjing mahal-mahal laku sekarang. Selama pandemi ini selain sepeda tuh anjing yang laku. Ya. Jadi sebenarnya sehat. Jadi kalau anak kita itu beri perhatian pada anjing, itu jangan lihat dari sisi negatif dulu. Ya. Saya kasih contoh ini kalau di ruang counseling sebenarnya. Kalau dia nggak mengasihi anjing, itu siapa dia kasih? Itu siapa yang merespon kasihnya kepada keluarganya? Jadi dibalikkan dulu. Kalau dia nggak punya anjing, terus hubungan love and to be love-nya sama siapa? Kalau ini tadi permasalahannya terjadi kepada orang dewasa. Riji, udah langsung mandi ayo. Dan saya hujan nanti kedinginan. Mohon maaf. Aduh. Ya, jadi permasalahan tadi itu terjadinya pada orang yang sudah dewasa. Jadi dia ini masalah dari kakak ya, ipar. sama. Ya, jadi kalau itu terjadi pada suami kita misalnya saya anjing, pertanyaannya kan kenapa dia nggak sayang sama istrinya sama anaknya? Pasti ada perlu psikologi yang perlu diperiksa dulu. Saya kan juga nggak tahu. Saya hanya bilang secara nilai, secara prinsip, memelihara binatang. Binatang itu terapeutik. Itu menyembuhkan dia. Kalau mau lihat sisi positifnya, kalau sisi negatifnya, kenapa sih untuk binatang dia keluarkan 4 juta dengan gampang, itu beli kandangnya mahal-mahal. Nah, kalau itu saya nggak ngerti, kenapa? Ya, mesti dievaluasi hubungan pernikahannya, fungsi-fungsi keayahannya, fungsi-fungsi kesuaminya, itu nggak bisa saya jawab, karena saya nggak bertemu dengan orang, saya nggak ngerti. Saya hanya mengatakan selama orang itu bisa membangun hobinya, bisa ya dalam tanda kutip mungkin itu pelarian ya. Nah, jadi waktu anak saya kesepian di Salatiga, saya sering tinggal, saya sering abaikan, saya sering tidak pedulikan dia. Wah, semua binatang dipelihara, hamster, kelinci, anjing, burung, itu sampai tidur di tempat tidurnya bawa. Kenapa? Dia merasa bisa mengekspresikan kasih dan dibutuhkan oleh anjing-anjing itu. Sementara dia mungkin merasa papa saya tidak butuhkan saya, anjing ini membutuhkan saya, hamster ini membutuhkan saya. Ya, saya hanya bicara secara generik karena saya tidak tahu kasusnya. Ada apa di balik persoalan? Saya tidak akan jawab itu. Karena saya tidak tahu kasusnya. Saya nggak akan kasih tip. Tapi secara prinsip ada hal yang melatar belakangi ya, Pak. Iya, secara prinsip jangan lihat itu negatif. Lihat dulu ada hal positifnya. Lalu untuk mengembangkan hubungan yang menjadi lebih baik, carilah bantuan. Ya. Gitu. Dia ini anak saya selama pandemi pulang dari Amerika, dia minta, Pak, aku mau beli anjing gitu. Ya, beli anjing. Jadi dia senang ya, ada teman jalan pagi, ada jalan taman sore. Kalau enggak dia malas olahraga, dia bilang, Pak, anjing ini membantu saya olahraga 2 kali sehari. Kan bagus juga kan. Gitu. Ini ada pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pasangan suami istri ya, Pak. Bagaimana kalau salah satu pasangan flat? Jadi kalau senang, marah, itu flat aja gitu, kayak nggak ada emosi. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan keduanya itu berkaitan dengan ini. Bagaimana cara menyadarkan suami yang membuat ibu dan keluarganya sebagai ring 1 untuk info atau tempat curhat, dan membuat istri sebagai ring 3. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menjadikan istri ini sebagai ring 1 untuk mencari nafkah. Oh, sorry. Untuk curhat itu sebagai ring 3. Istri. Tapi kalau untuk mencari nafkah, ring 1. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan relasi suami istri. Kalau yang pertama berkaitan dengan emosi yang flat, gitu. Nah, yang kedua justru ini bagaimana suami menjadikan ibu dan keluarganya sebagai ring 1, bukan istri dalam hal curhat.
Ya, saya tidak akan beri jawab yang ke sini karena saya juga nggak punya kasus. Saya mau cerita pengalaman saya sama anak saya. Anak saya itu selama di Amerika dia punya teman untuk curhat, ya mentor, teman gereja gitu ya. Dia tiba-tiba telepon saya, Pak, aku nih ada masalah nih, Pak, ini tahun kedua ya, nggak enak banget nih gitu. Wah, saya senang. Oh ya, kamu mau cerita sama Bapak? Oh enggak, aku nggak akan cerita sama Bapak. Saya nggak percaya sama Bapak. Mati nggak? Udah aku senang-senang. Aku nggak percaya sama Bapak. Jadi ada dalam hubungan-hubungan itu, trust itu nggak bisa dibeli. Itu nggak bisa dilahirkan. Itu mesti diciptakan. Ya. Nah, kenapa anak saya tidak percaya? Dia bilang, dalam proses kami, kan saya sumber lukanya, dan dia belum betul-betul aman kalau cerita sama saya. Ya, bisanya bilang gitu, Bapak reaksinya kadang-kadang kalau aku cerita nanti Bapak langsung nasihat, salahin aku. Malaslah aku cerita sama Bapak, katanya gitu. Bagus aku cerita sama temanku. Jadi kenyamanan, ya. Jadi ada dua, rasa aman dan diterima. Kalau itu nggak ada, mau suami, mau anak, mau siapa, dia nggak akan cerita sama kita. Ya kan, masih untung dia cerita sama mamanya. Kalau cerita sama istri tetangga kan repot. Jadi kalau ada rasa tidak aman, tidak bisa mempercaya, dia nggak akan cerita. Nah, kenapa menjadi 6 ya? Apa itu? Beku ya, tidak bisa cerita lagi. Pasti ada sebabnya, pasti ada problem. Ya, saya sama anak saya 6 tahun, hampir dia tidak berbagi perasaan. Berbagi pengalaman ya. Tapi katanya, ada masalah di sekolah? Nggak ada. 6 tahun. Kenapa? Waktu kelas 4 SD, saya pernah memaki dia. Marah secara kasar. Sejak itu dia bilang di dalam hatinya, sambil tutup bantal di kepalanya. Sambil dia nangis. Aku tidak akan pernah cerita perasaanku lagi sama bapakku. Aku tidak akan pernah cerita lagi perasaanku sama bapakku. Aku tidak. Dia berpuluh-puluh kali sampai dia tidur. Dan mantra itu terjadi selama 6 tahun. Dia kalau cerita cuma, aku tadi ada ini. Dia nggak pernah cerita perasaannya. Setelah dia umur berapa ya? Setelah dia mungkin tingkat 3 kali ya. Baru dia bagi perasaan. Aku udah mulai percaya sama Bapak. Aku cerita dikit-dikit lah ya. Tapi belum semua loh ya Pak. Nah ini saudara, kepercayaan yang sudah hilang itu mengembalikannya susah. Salah satu yang paling anti sama anak kita atau pasangan kita itu nasihat. Udah nasihat, menyalahkan, menghakimi. Waduh, dia bilang, daripada aku cerita, udah bagus aku diam lah, aku ceritakan sama orang lain aja lah. Gitu kan. Saya tidak tahu, saya hanya jawab pertanyaan ini dengan pengalaman saya sama anak saya. Ternyata untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang untuk dia mau cerita sama saya, butuh bertahun-tahun lamanya. Itu pun dia bilang, Pak, ini ada kasus, Pak. Saya nggak cerita sama Bapak, kecuali kita pergi konseling bersama. Jadi kami ada konselor yang dia mau ngomong nggak berani langsung, dia ngomong sama konselornya. Saya juga ngomong sama konselornya. Jadi saudara, konselor itu seringkali menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator yang paling bagus untuk konflik-konflik yang kita nggak bisa selesaikan. Ya, tanggal 2 nanti kami ada janjian konseling untuk anak saya Moze, untuk saya, untuk Roswita, untuk anak saya Sulung. Itu bagian di mana kami memulihkan bagian-bagian yang terdampak selama pandemi ini. Thank you. Ya, tadi masih ada pertanyaan nih berkaitan dengan pandemi ini. Salah satu raya pernikahan adalah altar kesibukan. Bagaimana mengatur kesibukan supaya seluruh keluarga tetap intim. Memang sekarang WFH, tapi justru makin banyak kegiatan nih Pak di masa WFH dengan pertemuan-pertemuan Zoom. Boleh di. Kalau yang kami alami, ya saya bagi pengalaman lagi ya. Ini kan pembicaraan sering diundang ya. Saya bisa terbang 130 kali sebelum pandemi itu kemana banyak kota. Itu pun saya menolak undangan sampai 100 kali setiap tahun. Jadi saya bilang sama istri saya begini, Mas, kalender merah tolong dimerahkan. Jadi kalau ada undangan di kalender merah itu, kita bilang sudah ada acara keluarga. Itu yang pertama. Jadi sudah menetapkan waktu libur keluarga. Kami sudah tetapkan itu 2 kali setahun. Lalu kita ada agenda harian namanya. Agenda harian kita udah bikin di kalender
HP kita Senin sama anak yang pertama misalnya, Kamis sama anak yang kedua gitu, Jumat sama istri yang pertama, mudah-mudahan istrinya satu ya, jadi pertama satu-satunya gitu ya. Jadi kamu rencanakan, kita ada agenda. Bayangin tuh, KTB ada agendanya, PA ada agendanya, seminar ada agendanya, Zoom ada. Masa untuk anak sama istri kita nggak ada agenda? Memang ini kita ini kebangetan loh, kebangetan, betul-betul kebangetan. Ya. Kita rancang waktu yang terbaik untuk orang, tapi untuk anggota keluarga kita sendiri, ya nanti kalau ada waktu, ya nanti kalau sempat. Kan inilah sumber malapetaka sebenarnya dalam konflik kita. Sampai kita tuh tidak saling kenal di rumah itu. Serumah, tapi kita tidak kenal. Karena tidak merencanakan. Jadi yang kami lakukan adalah merancang agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, termasuk makan di luar ya. Anak saya yang sulung kan sudah tinggal di luar ya. Dia bilang, Pak, saya Sabtu pulang kita makan ya. Ya kita rencanakan gitu. Ya kalau perlu saya geser ya, jadwal konseling saya atau pelayanan saya yang bisa digeser, saya geser gitu. Kenapa? Sekali lagi kesempatan sama anak itu tidak akan selalu ada. Ingat ya, tadi prinsipnya. Keluarga adalah teman setia waktu kita tua, sakit, dan sekarang. Jangan lupa itu. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Mohon maaf kalau misalnya masih ada pertanyaan yang nanti belum bisa dijawab. Apakah masih bisa? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, Kak. Satu pertanyaan lagi. Ya. Sebuah keluarga dengan 3 anak yang sudah menikah, namun 2 keluarga anaknya bermasalah dengan pasangannya maupun dengan orang tuanya sendiri. Dan 1 keluarga anaknya berkeluarga dengan harmonis serta memiliki hubungan yang manis juga dengan orang tuanya. Bagaimana kira-kira memahami hal ini? Apakah bisa disimpulkan sebenarnya tidak ada masalah sama orang tuanya, melainkan kedua anaknya saja yang bermasalah? Atau malah anaknya satu itu yang merupakan kondisi spesial, yang berhasil? Jadi, kok bisa ada yang nggak berhasil, ada yang bisa hidup harmonis, ada yang tidak? Ya, ini udah bicara masalah lagi ya. Jadi memang tidak ada kemutlakan bahasa keluarga harmonis, keluarga yang oke, nanti semua anak-anaknya oke. Ya, ada tentu penyimpangan, ada itu namanya kekecualian. Tapi kita itu perlu secara sadar dan berencana. Itu mewariskan kepada anak-anak kita nilai apa yang kita mau tekankan. Ya, tujuan apa? Ya, aturan, pendidikan, iman. Kita secara sadar membentuk itu. Nah, kalau anak kita ada yang mewarisi dengan baik, ada yang tidak, saya rasa kasih dia waktu untuk memprosesnya. Jangan cepat-cepat menentukan, ini berhasil, ini tidak, ini harmonis, ini tidak. Jangan cepat-cepat menilai. Fokuslah pada proses, bukan pada hasil. Ya. Nah, lalu satu lagi, seringkali kita juga menjadi pilih kasih. Dulu saya, kenapa anak saya kedua itu cenderung memusuhi saya, karena saya lebih sayang anak pertama. Terus terang aja. Saya kalau ngomong sama anak pertama itu, ya saya lihat mukanya. Kalau anak kedua, saya nggak pernah lihat mukanya. Udah malas saya lihat mukanya. Nah, jadi memang dari kecil relasinya udah nggak sehat. Baru ngomong dikit, udah bertengkar kita. Ya, masih kecil anak saya umur 2, umur 3, saya udah bawanya nggak sabar aja gitu. Kalau yang anak pertama saya, gimana Bang, gimana Jo? Saya ini korban pilih kasih. Ternyata waktu saya punya anak 2 aja, saya juga pilih kasih. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita merasa adil sama anak-anak kita, tapi ternyata anak-anak kita bilang tidak adil. 2, kita merasa cinta sama anak kita, anak-anak kita tidak tersentuh bahasa cintanya. Yang seperti Mose bilang, Bapak berikan aku ini itu, bawa ke sana ke sini, aku senang Pak, tapi tidak merasa disayang. Itu akarnya, saudara. Itu akarnya. Nah, setelah dia menikah, dia rasanya sama kita negatif. Apa yang salah gitu? Nah, mungkin tadi itu teorinya Gary Chapman itu perlu dipelajari. Bahasa cinta anak kita tidak tersentuh waktu dia kecil. Nah, yang lain saya tidak tahu akarnya apa, persoalannya apa, tapi proses menurut saya lebih benar daripada hasil. Selain didoakan dan barangkali perlu ada rekonsiliasi ya untuk
meminta seorang konselor. Ada konselor keluarga yang bisa membawa percakapan dengan satu family ya, satu kelompok besar. Bukan hanya personal individual, tapi kerabat keluarga besar. Ya, mudah-mudahan itu membantu. Thank you. Kakak dan Abang, mohon maaf sekali kalau masih ada yang belum terjawab. Nanti dari panitia mungkin akan memberikan kesempatan untuk menjawab lewat WA barangkali ya Pak, Kak Mijen. Oke. Pemaparan yang begitu menginspirasi ya Pak Julianto. Kita bersyukur karena diingatkan kembali untuk berfokus kepada akar dan bukan hanya buah. Dan kita harus melihat lagi, mengevaluasi apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan juga waspada terhadap rayap-rayap pernikahan. Manfaatkan setiap momen yang ada, yang masih ada ini untuk memperkuat bonding, memperkuat keintiman, momen-momen keluarga yang bisa menjadi landasan kesehatan mental keluarga. Pak Julianto nanti juga mungkin bisa diinformasikan, selain tadi sudah ada lembaga konselingnya, juga mungkin ada buku-buku, judul buku yang bisa menjadi panduan buat kakak dan abang, buat kami semua untuk belajar tentang parenting. Ya. Kita akan menutup sesi Kapita Selekta Keluarga ini. Mohon bantuannya untuk Pak Julianto juga untuk menutup dalam doa. Saya ada sharing salah satu e-book kami yang bisa dibaca, judulnya adalah Self Healing, Self Counseling ya. Juga ada link kalau mau beli buku yang terbitan Likan LK3, ada linknya di sana ya. Juga belajar counseling saya kirim. Ini mau tutup doa sekarang ini? Ya, silakan Pak. Ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau mencintai keluarga kami, sudah mempunyai rancangan yang baik untuk masa depan keluarga kami, hingga anak-anak cucu kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan di mezbah-Mu, di altar-Mu. Turunlah kasih karunia-Mu untuk kami, untuk pernikahan dan relasi-relasi kami yang sementara mungkin masih rusak. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Kami membangun harapan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah apa yang sudah kami pelajari. Dan berkati kami menghargai anggota keluarga kami sebagai milik pusaka, sebagai pokok anggur yang perlu kami rawat dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Demi Kristus menebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada panitia. Ya, terima kasih untuk Kak Aurora dan juga Bapak Julianto Simanjuntak yang memimpin Kapsel Keluarga pada hari ini. Mari teman-teman semua kita kasih reaction untuk kedua saudara kita yang melayani pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, yang berikutnya untuk waktu kita akan kembali masuk dalam sesi berikutnya jam 6:30 malam ya, dengan tema kreatif digital teknologi. Jadi ini memang membukakan bagaimana alumni bisa juga terupgrade dalam digital teknologi ini, dan ini bisa kita aplikasikan dalam pelayanan kita di mana saja, bisa di gereja, di lingkungan, di masyarakat, kita bisa memakai teknologi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi bagi semua rekan-rekan alumni, mari bersama-sama mengupgrade diri dalam pertemuan ini. Dan besok, hari terakhir, kita akan mulai eksposisi 3 seperti biasa jam 9:30. Demikian saja pengumuman pada malam hari ini, dan jangan lupa semua link Zoom ini ada di
deskripsi WA Group. Terima kasih untuk semuanya dan selamat malam. Sampai ketemu jam 6:30 malam nanti. Terima kasih. Sebelumnya kita mau foto dulu ya. Foto dulu bersama. Silakan dibuka. Oke, silakan kali dia. Chatnya berhenti sebentar, kita foto dulu. Oke. Sudah, Kak? Siap? Ini ada 3 slide ya. 1, 2, 3. Oke, belum ya? Sudah? Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kakak Danaba. Sampai ketemu di Tetap sehat. Kreatif Digital Teknologi jam 6:30 malam. Terima kasih juga untuk Bang Julianto dalam pemaparan sore hari ini. Nanti link-linknya sama bukunya kita akan share di WA Group ya. Nah, jadi kalau ada yang pengen membaca ataupun pengen ikut, bisa nanti dapat linknya di WA Group. Terima kasih. Selamat istirahat teman-teman semua. Sampai ketemu jam 6:30 malam nanti. Dan jangan lupa link Zoom-nya ya. Terima kasih. Izin. Iya, sama-sama. Ini oke, ini Zoom-nya dipakai nggak, Lid? Yang ini? Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih. Zoom-nya akan kita tutup ya. Nanti kita masuk ke Zoom yang satu lagi jam 6:30. Terima kasih. Dadah. Dadah Suryati.